Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Hari ini kami sangat antusias untuk memaparkan hasil simulasi struktur yang telah kami susun menggunakan bantuan program ETAPS. Dalam presentasi ini, kami menunjukkan proses step by step dari tahap grid definition hingga analisis story drift pada gedung yang kami rancang. Nah, ETAP sendiri ini merupakan software analisis dan desain struktur bangunan yang dikembangkan oleh Computers and Structure Eng. Nah, ETAPS ini tuh banyak digunakan dalam perencanaan gedung bertingkat karena memiliki fitur permodelan, analisis, dan desain struktur yang terintegrasi dalam satu platform. Selanjutnya itu ada anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Adnan Maulana Ibrahim dengan NIM 07201001 dan Guru Wicaksono 07201035. Lalu ada Ali Samayang Sari 07231012. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Dewi Cahyani 07231028 dan yang terakhir ada Yulia Rahma dengan NIM 07231096. Selanjutnya yaitu, di sini kita langsung masuk ke komponen utama antarmukanya. Nah, di sini tuh ada menu bar. Nah, terletak pada bagian atas software dan berisi menu utama seperti file, edit, define, assign, analyze, display, design, dan lain-lain. Berfungsi untuk mengatur material, memasukkan beban, menjalankan analisis, hingga menampilkan hasil perhitungan. Lalu untuk toolbars, di sini tuh berisi shortcut tools untuk menggambarkan elemen struktur, menjalankan analisis, mengatur tampilan, menampilkan diagram gaya dalam. Toolbars ini mempercepat proses permodelan dibanding dengan menggunakan menu manual. Dapat dilihat di sini untuk menu tools barnya. Selanjutnya, ETAP sendiri menggunakan metode numerik utama, yaitu berupa finite element method. Finite element method atau metode elemen hingga merupakan metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan struktur dengan membagi struktur menjadi elemen-elemen kecil. Nah, pada ETAPS ini, yaitu balok dan kolom itu dimodelkan tuh sebagai frame elemen. Lalu plat dan dinding dimodelkan sebagai shield elemen. Lalu sambungan dianalisis berdasarkan hubungan kekakuan antar elemen. Lalu struktur besarnya ini dibagi menjadi elemen kecil. Yang pertama itu ada beam elemen, shield elemen, dan membran elemen. Nah, setiap elemennya ini memiliki matriks kekakuan, deformasi, gaya internal, dan hubungan nodal. Kemudian seluruh elemen ini dirakit menjadi global stiffness matrix. Secara umum, terdapat pada keterangan di sini yaitu yang pertama matriks kekakuan struktur, displacement, dan gaya luar. Nah, ETAPS ini menyelesaikan persamaan tersebut untuk memperoleh yang pertama itu perpindahan, gaya dalam, reaksi perletakan, dan deformasi struktur. Selanjutnya itu terdapat kelebihan dan keterbatasan pada aplikasi ETAPS ini. Untuk kelebihannya sendiri itu yang pertama, ETAPS ini aplikasi yang cocok untuk gedung. Nah, ETAPS ini tuh dirancang khusus untuk struktur gedung sehingga lebih efisien dibandingkan software general purpose. Lalu, permodelannya ini cepat. Nah, ETAPS ini memiliki fitur seperti auto grid, auto story, quick draw beam, or column sehingga dapat mempercepat proses permodelan gedung bertingkat. Lalu selanjutnya ada integrasi analisis dan desain. Nah, ETAPS ini dapat langsung melakukan analisis, desain beton, desain baja, pengecekan drift, hingga detailing dasar. Selanjutnya ada visualisasi hasil baik, yaitu hasil seperti deformasi, BMD, SFD, serta kontur slab dapat ditampilkan secara visual dan mudah dipahami. Dan terakhir untuk kelebihannya yaitu mendukung banyak standar. Nah, ETAPS ini tuh mendukung SNI, ACI, ASCE, Eurocode, dan standar internasional lainnya. Dan untuk keterbatasannya sendiri tuh pada aplikasi ETAP ini kurang optimal untuk struktur non-gedung, seperti untuk jembatan, bendungan, serta geoteknik.
software lain biasanya lebih sesuai. Dan selanjutnya itu ada analisis detail sambungannya itu terbatas. Nah, etaps ini kurang detail dalam join analysis, connection style, serta analisis lokal sambungannya. Terus, untuk ketelitiannya itu bergantung pada pemodelan. Nah, kesalahan boundary condition, assign beban, dan mesh dapat menghasilkan output yang tidak akurat. Terakhir, untuk keterbatasannya sendiri itu, etaps ini membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Nah, model besar dengan non-linear analysis, mesh rapat, atau time history membutuhkan RAM dan CPU yang tinggi. Selanjutnya itu, kami tampilkan perbandingan dengan software lain, itu yaitu antaranya Etaps, SAP 2000 dan yang lainnya. Di sini bisa dilihat, kelebihan dan kekurangannya pada masing-masing. Eee, Etaps ini merupakan software analisis struktur berbasis metode FEM yang sangat efektif digunakan untuk perencanaan gedung bertingkat. Nah, software ini itu keunggulannya dalam kemudahan pemodelan, integrasi desain struktur, serta visualisasi hasil analisis. Tapi Etaps ini tuh punya keterbatasan pada analisis, detail sambungan, dan struktur non-gedung, sehingga pada kondisi tertentu diperlukan software pendukung lain kayak SAP 2000, Safe, dan Ansys. Selanjutnya ini ada building overview, yaitu, bangunan yang akan kami bangun di sini, yaitu, bangunan itu merupakan bangunan perkantoran yang terletak pada, kota Balikpapan dan memiliki jumlah lantai yaitu sekitar dua lantai, dan tinggi lantainya itu sekitar 3,60 meter. Strukturnya itu kami memakai sistem struktur pemikul momen khusus. Tanahnya kami memakai tanah lunak berdasarkan standar SNI. Selanjutnya, ini untuk layout, pada bangunan yang akan kami bangun. Yang pertama itu ada denah lantainya, yang di sini terdapat banyak ruangan seperti ruangan arsip, ruangan HRD, ruangan direktur. Lalu di sebelahnya, ini menggambarkan untuk denah lantai 2-nya yang terdapat dari ruang kantor, pantry, outdoor area, toilet wanita, toilet, lelaki, sama outdoor areanya. Lalu berikut, merupakan dimension dan material data yang akan kami gunakan pada gedung, 2 lantai ini. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke pengaturan awal program Etaps. Nah, di sini tuh pada tahap ini tuh kita bisa membuat dokumen baru melalui menu file, lalu lanjut ke new model. Jendela ini tuh berfungsi untuk menentukan standar parameter dasar yang akan digunakan sepanjang permodelan. Nah, di contoh slide ini tuh terdapat 3 opsi ya, dan opsi yang akan kita pilih itu ada use built-in setting weight untuk mengatur standar secara manual. Lalu untuk display unitsnya sendiri kami menggunakan satuan matrix SI. Lalu untuk style section database-nya kita menggunakan database baja, dapat dilihat di sini. Dan untuk style design code-nya kami menggunakan desain peraturan baja juga, dapat dilihat di sini. Untuk concrete design code-nya kami menggunakan peraturan desain beton, yaitu, terdapat pada di sini. Dan setelah pengaturan ini selesai dan diklik OK, program itu akan otomatis membawa kita ke jendela berikutnya pada sebelah kanan. Nah, di jendela ini tuh berfungsi untuk mengatur jarak koordinat bangunan atau grid dan jumlah lantai atau story, sesuai kebutuhan rencana denah. Nah, pada bagian ini tuh terbagi jadi 3 area penting ya. Yang pertama itu di bagian grid dimension. Nah, digunakan untuk mengatur jumlah garis grid dan jarak antar kolom pada arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, contoh di sini tuh kita pilih unit form grid spacing atau jarak seragam. Lalu untuk, story dimension-nya di sini, digunakan untuk mengatur jumlah lantai.
atau number of stories serta tinggi tipikal tiap lantainya. Dan di sini tuh untuk number of story-nya tuh kita klik 4 dan typical story height serta bottom story height-nya itu kita taruh di 3. Lalu ada add structural object, yaitu tabs ini menyediakan berbagai template struktur siap pakai ya. Nah, untuk opsi ini kita pilih untuk di grid only. Nah, di grid only ini itu kita memulai permodelan dari lembar kerja kosong yang hanya berisi garis-garis bantuan atau grid aja, tanpa objek struktur otomatis. Dan dapat dilihat pada slide ini yaitu hasil visual sistem grid dan elevasinya, yaitu, pada sebelah kiri ini, menunjukkan tampak atas dari denah grid yang sudah diatur. Nah, di sini tuh terlihat, garis bantu vertikal dengan label huruf A, B, dan C, D, dan garis bantu horizontalnya dengan label angka yaitu 1, 2, dan 3. Nah, terdapat juga dimensi angka di antara grid yang menunjukkan jarak antar aksis kolom struktur. Tampilan 2D ini sangat memudahkan kita saat memulai menggambar elemen balok, kolom, dan plat lantai nantinya. Lalu di sisi kanan ini terlihat yaitu 3D view-nya. Nah, di sebelah sini itu terdapat garis-garis berwujud kotak transparan. Nah, kotak-kotak transparan ini menunjukkan volume bangunan secara keseluruhan yang terbentuk dari kombinasi denah grid, yaitu arah X dan Y, serta jumlah lantai atau elevasi bangunan arah Z yang sudah diinput sebelumnya. Nah, tampilan 3D ini tuh berfungsi untuk memantau apakah tinggi elevasi bangunan dan penempatan elemen struktur secara vertikal sudah terpasang dengan benar atau tidak. Selanjutnya masuk ke tahap mendefinisikan material. Nah, di etap sini, langkah ini tuh dilakukan sebelum membuat penampang penulangan. Nah, langkah pertama itu kita, masuk ke bar menu utama di bagian atas, lalu kita pilih menu define, kemudian klik pada paling atas yaitu material properties. Langkah ini tuh, berfungsi untuk membuka jendela daftar material proyek. Lalu untuk mengatur mutu material, nah di sini tuh bisa diklik, eee, lalu akan muncul kotak dialog baru bernama define material. Nah, di sini itu Etap sudah nyediain berbagai jenis material dasar secara otomatis seperti steel, konkrit, rebar, dan tendon. Nah, eee, untuk pada bagian sini tuh kita memilih konkrit untuk mengubah karakteristik atau menentukan nilai kekuatan beton tersebut, misalnya mengubah menjadi K250 atau FC tertentu. Kita tinggal mengklik tombol modify atau show material yang berada di sisi kanan. Selanjutnya pada slide ini yaitu untuk menginput parameter mekanis dan nilai kuat tekan spesifik untuk material beton bertulang. Nah, di sini tuh, karakter fisik material beton tuh didefinisikan secara mendetail. Nah, pertama tuh kita masuk ke data dasar beton yang disesuaikan dengan standar mutu beton yaitu K250. Nah, untuk di sini tuh pada general datanya itu pertama di material name-nya kita namakan K250 dalam kurung FC 20,75 MPa. Ini tuh agar mudah diidentifikasikan saat permodelan struktur. Lalu untuk material type-nya kita pilih di konkrit dan, untuk material wedge and mesh-nya itu kita pilih di specify mesh density pada bagian sini. Lalu untuk mechanical property datanya, modulus of elasticity dimasukkan nilai modulusnya itu, elastisi beton, untuk perhitungan konvensionalnya itu yaitu didapatkan sekitar 21.409,51 MPa. Dan untuk Poisson ratio-nya itu didapatkan 0,2. Setelah sifat mekanis di atas terisi, kita dapat mengklik
modify atau show material property design data. Lalu langsung terlihat, jendela di sini, yaitu berfungsi untuk mengunci nilai kekuatan utama yang akan digunakan oleh program saat melakukan analisis capacity struktur atau design check. Nah, untuk design properties for concrete material ini, specify concrete compress strength. Nah, di sini tuh kita masukin nilai kuat tekan silinder beton yang direncanakan, yaitu 20,75 MPa setara dengan mutu kubus K250 setelah dikonversi. Nah, kalau nilainya udah di-input, lalu kita klik OK untuk menyimpan seluruh data karakteristik material beton. Selanjutnya untuk mendefinisikan section, nah di sini tuh, pada section ini tuh pertama kita pilih, navigasi di awal ini yaitu define, lalu kita pilih ke section properties, dan baru kita klik ke frame section. Terus, jika sudah, di sini terdapat, terbuka sudah frame section-nya. Lalu di sini tuh, kita bisa mengelola profil penampang. Untuk membuat profil baru, kita tuh harus klik add new property, yang terletak di sisi kanan kotak dialog di sini. Nah, baru, klik tombol tersebut. Nah, jendela baru yang namanya frame property shape type. Nah, di sini tuh bisa dilihat galeri bentuk penampang standar untuk berbagai material seperti konkrit, steel, spesial, dan steel composite. Nah, yang terakhir ini pilih bentuk penampang yang bakal digunain, misalnya penampang beton persegi panjang. Nah, di sini kita bisa pilih, gambar ikon persegi panjang yang di bawah kategori konkrit. Selanjutnya, pada section ini pengisian detail dimensi dan pengaturan penulangan beton untuk elemen balok atau kolom. Nah, di sini tuh, bagian ini tuh digunakan untuk mengisi identitas dasar dan dimensi fisik dari penampang yang kita buat. Nah, contohnya di sini tuh kita taruh pada di sini tuh yaitu K40/40, dan untuk properti name dan material itu memberikan nama penampang dan menentukan mutu betonnya. Nah, di sini tuh kita gunakan K250. Untuk section dimensionnya ini, untuk section dimensionnya itu, kita masukin ukuran penampang. Nah, di sini itu nilai depth atau tingginya itu 400 milimeter, dan untuk width atau lebarnya itu juga 400 milimeter. Nah, di sini tuh juga terdapat, 2 tombol penting ya. Nah, untuk pengaturan detail. Nah, di sini tuh ada modify show, dan modify show rebar. Nah, yang pertama itu untuk, eee, modify show modifiers ini yang di sini. Nah, itu fungsinya tuh untuk memasukkan faktor reduksi penampang akibat retak. Nah, ini sudah sesuai standar SNI beton ya. Terus di contohnya ini nilai moment of inertianya about two axis diubah menjadi 0,7. Nah, nilai nilai tipikal untuk retak penampang kolom struktur. Lalu di sebelah sini, itu untuk modify show rebar-nya itu terdapat untuk pengaturan elemen beton bertulang. Untuk desain type-nya menentukan apakah, elemen ini akan didesain sebagai kolom atau balok. Nah, pada kolom ini, pada sisi ini kita akan memilih kolom. Lalu untuk rebar materialnya, menentukan mutu baja tulangan, baik untuk tulangan utama longitudinal maupun tulangan sengkang confinement. Nah, lalu untuk reinforcement configuration dan detail, mengatur bentuk tulangan atau persegi, rektangular atau lingkaran singular,
jarak selimut beton, clear cover, jumlah batang tulangan, hingga ukuran diameter yang direncanakan. Lalu di sini, kita akan menjelaskan langkah-langkah untuk mendefinisikan penampang pelat lantai atau slab section. Nah, pertama itu kita masuk ke menu utama di bagian paling atasnya itu pertama define, lalu kita klik untuk section properties, lalu kita ke slab section, lalu di sini akan muncul terbuka tab baru. Nah, di sini setelah diklik akan muncul namanya Slab Properties. Nah, di sini kita bisa memilih, tombol Add New Property untuk membuat jenis penampang pelat yang, baru aja dari awal gitu. Lalu di sini terdapat jendela baru, yaitu, Slab Property Data. Nah, di sini tuh kita harus isi spesifikasi teknis plat yang akan direncanakan. Pada sini kita isi untuk properti namanya itu yaitu plat lantai 2. Untuk slab materialnya ini memilih mutu beton yang digunakan. Nah, seperti contoh tuh kita taruh di K250 dalam kurung FC 20,75 MPa. Dan untuk modeling type-nya itu menentukan tipe permodelan platnya, misalnya shell tin pada bagian ini. Lalu untuk thickness itu untuk menentukan, memasukkan ketebalan plat lantai yang diinginkan. Nah, contohnya tuh pada di sini tuh yaitu 120 milimeter. Nah, kalau semua datanya udah sesuai seperti yang kita inginkan bisa, klik OK untuk menyimpan datanya. Nah, di sini kita akan melakukan permodelan struktur. Langkah pertama itu kita mengatur tampilan elevasi dengan memilih tools Set Elevation View pada salah satu grid. Dan di sini kita masukkan ke grid nomor 1. Kemudian langkah kedua, kita menggambar kolom dengan pilih tools Draw Beam atau kolom di bagian kiri ini. Nah, dipastikan jenis penampang yang dipilih itu adalah penampang kolom yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu kemudian kita klik pada titik pertemuan grid di elevasi dasar, lalu tarik sampai elevasi lantai yang ditentukan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kita akan memastikan properti kolom. Nah, setelah kolom tadi digambar, periksa pada jendela property of object. Nah, nanti kalau sudah, itu bakal terbentuk satu buah kolom pada grid yang sudah dipilih. Nah, kemudian pada slide ini kita akan memodelkan kolom, yaitu kita memperbanyak kolom dengan memilih semua kolom yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita pilih tools edit, terus pilih yang replicate, terus kita masukin nilai increment datanya dan number. Lalu kita klik OK kalau sudah. Nah, di sini kita lakuin hal yang sama untuk kolom untuk lantai 2 dan juga kita bakal hapus kolom yang kita nggak perlukan. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan memodelkan balok dengan pilih tools balok. Lalu kita kembali memilih tools draw beam atau kolom. Dan pada sectionnya ini kita ubah dari kolom menjadi penampang balok. Dan kemudian kita menggambar balok ini pada lantai 1. Terus kita menghubungkan antar kolom sesuai pola grid bangunannya. Lalu kita pastikan propertinya itu sesuai dengan penampang yang didefinisikan. Kemudian kalau sudah, kita lakukan langkah yang sama pada balok lantai 2.
Selanjutnya kita memodelkan plat dengan mengubah tampilan set plan view ke story 1 atau lantai 1. Nah, kemudian pilih tools draw floor dan pilih sesuai jenis plat yang sudah didefinisikan sebelumnya. Terus properti platnya ini dipastikan dilihat dari property of object yang ini. Kemudian kita gambar area plat sesuai dengan grid seperti gambar ini. Sudah, kemudian ini merupakan hasil permodelan struktur yang telah kami lakukan. Nah, hasilnya ini berupa model struktur 3 dimensi yang terdiri dari kolom, balok, dan plat yang siap digunakan untuk analisis pembebanan dan juga desain struktur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menginput beban di etaps. Nah, yang pertama kita mengatur jenis-jenis beban yang bekerja pada struktur gedung. Di sini kita buka menu define, kemudian di load pattern, kemudian masukkan nama beban sesuai fungsi bebannya. Di sini beban-beban yang kami pakai, terus untuk mengganti bebannya atau mengeditnya dimodify untuk menambah bebannya di add new load. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita menginput bebannya. Selanjutnya melakukan pengaturan pada beban angin. Di sini kita di wing load pattern ini kita klik exposure from frame, kemudian include cell object, kemudian kecepatan anginnya ini kita masukkan sebesar 71,58 dari SN 1727/2020. Exposure tab-nya B, kemudian faktor topografinya 1, gauge faktornya 0,5, kemudian directionally faktornya itu 0,85. Kemudian di sini kita mendefinisikan beban gempa arah X. Nah, di sini ada kita masukkan ESX dengan bebannya dipilih dengan tipe seismik. Kita menambahkan beban gempa arah X dengan namanya ESX. Di sini tipe bebannya seismik. Kemudian di sini untuk mengedit bebannya, kemudian di sini untuk menambahkannya. Nah, parameter yang ada pada gempa arah X ini nilai SS ini, kemudian nilai S1 sama nilai TL, kemudian nilai FA sama nilai FE ini didapatkan dari tabel ini. Yang sumbernya 1726/2009, kemudian FV-nya dari tabel ini. Kemudian selanjutnya pengaturan seismik load arahnya. Di sini kita masukin seluruh parameter respon spektrum gempa ke dalam etaps ini untuk beban gempa arah X. Di sini ada nilai SDS, SD1, kemudian ke situsnya, faktor ketahuan gempa, serta sistem struktur yang dimasukkan. Di sini sesuai hasil perhitungan sebelumnya, jadi kita sudah dapat menghitung gaya gempa statik ekuivalen arah X. Kemudian gempa arah X ini untuk nilai pendekatan CT sama X-nya didapatkan dari tabel ini, karena kita bangunnya rangka pemikul momen itu, jadi CT-nya segini dan X-nya ini bisa dimasukkan ke dalam etaps. Kemudian ini untuk
directionally and entity-nya kita klik saja di arah X ini, yang X ini, kemudian kita klik di program kalkulat, kemudian klik OK. Setelah itu kita menentukan pendefinisian beban arah X. Kalau tadi ESX, sekarang ESY. Kemudian klik OK. Kemudian pengaturan parameternya, kalau tadi itu dicek arah X, kemudian di sini di checklist di arah Y. Kemudian masih sama untuk program kalkulatnya. Kemudian di sini kita mendefine dynamic seismicnya. Di sini kita bisa klik define, define function, response spectrum. Kemudian di sini add new function. Ini kita mendefinisikan analisis gempa dinamik menggunakan metode response spectrum. Kemudian di sini kita memasukkan data respons spektrumnya. Di sini nilai percetakan spektral untuk setiap periode dimasukkan berdasarkan hasil perhitungan atau data dari desain spektrum Indonesia. Jadi kurvanya seperti ini. Nah, ini kita masukkan nilai yang kita tentuin sebelumnya sehingga didapatkan kurvanya seperti ini. Kemudian untuk define load case, ini kita membuat load case analisis dinamik untuk arah X-nya. Jadi load case baru itu ditambahkan dengan tipe respons spektrum. Jadi fungsi spektrum yang dibuat sebelumnya itu dipilih sebagai input utama untuk menghitung respon struktur akibat gempa arah X. Caranya itu kita kemudian define, kemudian kita ke load case, kemudian add new case. Kemudian ini untuk mengatur parameter load case respons spektrum arah X. Ini termasuk arah eksitasi, faktor skala, sama mode kombinasi model yang digunakan. Ini bertujuan agar hasil analitik dinamik sesuai dengan persyaratan perencanaan gempa pada SNI 1726/2019. Ini nilai skala faktornya, faktor skala gempanya ini segini, bersumber dari 1726/2019 SNI. Kemudian di sini kita membuat load case response spectrum untuk arah Y. Jadi seperti tadi, cuman ini untuk arah Y. Jadi diklik di sini untuk ESX. Kalau tadi ESX, sekarang kita copy untuk arah ESY. Kemudian di sini setelah di copy, kita tambahkan seperti tadi untuk di arah X. Kemudian namanya kita ganti EDY atau ESY maksudnya. Kemudian masuk ke define my source. Ini untuk mendefinisikan massa struktur yang diperhitungkan oleh beban gempa. Ini diambil dari kombinasi beban mati sama sebagian beban hidup sesuai ketentuan SNI. Jadi berat seismik bangunan dapat dihitung secara otomatis. Nah, di sini kita ke menu define, terus ke mesh source, kemudian tampil seperti ini. Kita klik modify atau show mesh source, kemudian OK.
Selanjutnya kita pilih spec field load pattern-nya, kemudian input mesh multipart untuk bit and superload-nya sebesar 1, sama live load-nya sebesar 0,25 atau 0,25% sesuai ketentuan dari SNI 1726/2009. Di sini kita input, kemudian kita centang di input red mesh sama lateral mesh at story level-nya. Dari sini kita ambil acuan dari 1726/2019. Nah, di sini berat seismic efektif struktur itu harus menyertakan seluruh beban mati dan beban lainnya yang terdaftar di bawah ini. Dalam daerah yang digunakan untuk penyimpanan minimum sebesar 25% beban hidup sama lantai. Baik, untuk langkah selanjutnya kita yaitu menginput beban ke model. Untuk penentuan beban tetap yaitu kita menggunakan referensi dari PBI tahun 1983 dan juga SNI tahun nomor 1727 tahun 2019. Untuk beban tetapnya sendiri itu seperti beban hidup pada plat lantai, beban mati tambahan pada plat lantai, beban mati tambahan pada plat atap, beban mati tambahan pada plat tangga, beban mati tambahan pada balok, dan juga beban hujan. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya itu pertama kita akan seleksi atau kita pilih plat yang akan diinput bebannya, lalu selanjutnya kita pergi ke assign, lalu shell load, lalu ke uniform. Nah, untuk bebannya disesuaikan dengan yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya lalu kita input. Nah, selanjutnya yaitu menginput beban tetap pada balok. Nah, untuk balok kurang lebih sama dengan plat. Kita select semua balok atau balok yang ingin kita input bebannya, lalu kita pergi ke assign, frame load, lalu distributed. Nah, selanjutnya kita menginput beban yang sudah ditentukan sebelumnya juga. Selanjutnya kita menginput beban angin. Nah, untuk menginput beban angin kita perlu membuat objek seperti plat, tapi dibuat tidak bermassa dengan propertinya adalah known. Lalu kita tampilkan local axis-nya untuk sebagai acuan dari arah anginnya. Lalu selanjutnya kita pilih permukaan yang akan diinput nilainya. Lalu kita pergi ke assign, shell load, lalu ke print wind pressure coefficient. Nah, di sini kita melihat terdapat ada wind load pattern name, koefisien atau CP-nya, lalu ada juga menu pilihan windward dan juga leeward. Nah, untuk windward sendiri itu adalah sisi angin dari yang menuju arah bangunan, dan leeward sendiri itu adalah sisi angin yang menjauhi bangunan. Nah, untuk nilai CP-nya itu ditentukan dari SNI tahun nomor 1727 tahun 2019. Di sini kita bisa lihat terdapat LB ya. Nah, untuk LB-nya sendiri itu diperoleh dari perhitungan dimensi bangunan. Nah, jadi berdasarkan dimensi bangunannya kita hitung rasio L per B-nya. Lalu kita juga menghitung untuk yang arah X dan juga arah Y-nya. Selanjutnya kita masukkan nilai CP-nya untuk sisi angin datang itu nilai LB-nya seluruh nilai, jadi semua sisi angin datang itu nilainya 0,8, dan untuk yang lainnya kita sesuaikan dengan L per B. Next, kita ke kombinasi pembebanan. Nah, untuk kombinasi pembebanan kita harus menentukan diperlukan nilai SDS dan juga faktor redundansi. Nah, untuk nilai SDS sudah kita tentukan sebelumnya. Lalu untuk faktor redundansi ditentukan berdasarkan pada SNI tahun nomor 1726 tahun 2019. Nah, di sini dikatakan bahwa kategori desain seismik D, E, atau F, nilai faktor redundansinya harus sebesar 1,3. Maka kita input nilainya adalah 1,3. Lalu selanjutnya di sini untuk di kombinasi pembebanan 6,
itu ada 1,2D tambah EV tambah EH tambah L. Nah, untuk nilai EV dan EH-nya itu menggunakan persamaan berikut, yaitu 0,2 SDS kalikan dengan D. Itu pengaruh beban matinya. Nah, untuk beban matinya di sini kita tentukan dengan 1,2 ini 1,2D ditambah dengan EV, di mana berarti 1,2D ditambah 0,2 SDSD. Jadi didapatkan nilai untuk yang arah untuk kombinasi 6 ini adalah 1,2430, dan untuk kombinasi 7 adalah nilai dead load-nya adalah 0,943. Selanjutnya untuk menginput kombinasi pembebanan, kita pergi ke tabs lagi, lalu kemudian define, lalu load combination, lalu add new combo. Selanjutnya kita input semua kombinasi sesuai dengan table yang kita buat sebelumnya. Nah, kita masukkan semua nilai kombinasinya, kombinasi 1.1, 1.2, 2.1, dan lain-lain. Lalu kalau sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa kita okekan saja. Lalu kita langkah selanjutnya adalah run analisis. Kita akan running untuk analisis e-tabs ini. Nah, untuk yang pertama yaitu kita pergi ke concrete frame design, lalu select design combination. Nah, pindahkan semua kombinasi box yang ada di list of combination, itu kita select semua, lalu kita klik tombol arrow ini untuk memindahkan ke kotak design combination. Oke, bisa. Setelah itu kita okein saja. Lalu kita pergi ke concrete frame design, view or revise preference. Lalu kita ganti nilai SDS-nya dengan nilai SDS yang sudah kita tentukan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita pergi ke analyze, lalu kita langsung running analisis. Untuk hasil running analisisnya terlihat seperti ini. Terdapat lanjutan pada plat dan juga pada balok. Lalu kita pergi ke concrete frame design, lalu start design or check untuk melihat apakah struktur itu sudah aman atau belum. Berikutnya ada interpretasi hasil. Kombinasi pembebanan yang digunakan adalah kombinasi 6.2. Kombinasi 6.2 melibatkan gaya gempa horizontal, EDX dan EDY, dengan nilai EDX sama dengan 1,3 dan EDY sama dengan minus 0,39. Artinya struktur menerima gaya lateral dominan ke arah X positif dan Y negatif, sehingga momen lentur terbesar muncul pada kolom dan balok yang sejajar dengan arah X. Berikutnya ada deformasi. Pada warna hijau, terlihat pergeseran lateral pada arah X dan Y. Kemudian, pada lantai bawah yang ditunjukkan dengan warna kuning menunjukkan deformasi yang lebih kecil, menandakan bahwa sistem kolom bawah bekerja efektif menahan gaya lateral. Kemudian, pada kolom yang ditunjukkan dengan warna merah, menunjukkan area dengan tegangan tinggi akibat kombinasi gempa, sedangkan biru menandakan kolom dengan tegangan lebih rendah. Deformasi meningkat secara bertahap dari dasar ke atap, menunjukkan perilaku lentur elastis yang wajar untuk struktur rangka portal. Kolom di tengah grid mengalami deformasi lebih kecil dibandingkan kolom tepi karena efek kekakuan rangka interior yang lebih besar. Berdasarkan kombinasi 6.2, arah dominan deformasi adalah X positif dan Y negatif, sesuai dengan nilai EDX sama dengan 1,3 dan EDY sama dengan minus 0,39. Hal ini menyebabkan rotasi ringan pada bidang atap, di mana sisi kanan struktur tampak sedikit lebih turun dibandingkan sisi kiri. Kemudian ada diagram momen lentur. Diagram momen lentur pada grid A terletak di tepi struktur, berfungsi sebagai rangka yang menerima beban lateral langsung dari arah X dan Y. Momen negatif besar di tumpuan atas karena kekakuan kolom tepi menahan rotasi. Momen positif di tengah bentang menunjukkan lenturan akibat beban gempa arah X positif dan Y negatif. Kemudian diagram momen lentur pada grid B merupakan grid interior yang berfungsi sebagai rangka utama penyalur beban antar bentang.
Distribusi momen lebih simetris dibandingkan grid A. Nilai momen maksimum terjadi di balok tengah bentang, menunjukkan deformasi lentur akibat kombinasi gempa dua arah. Momen negatif di tumpuan lebih kecil dibandingkan tepi karena rotasi lebih bebas. Kemudian diagram momen lentur pada grid 1 merupakan sumbu horizontal bawah arah X berperan sebagai rangka longitudinal yang menghubungkan kolom vertikal. Pada elevation view, terlihat momen terbesar di balok tengah bentang antara kolom B sampai C dan C sampai D. Ini menunjukkan bahwa deformasi akibat gempa menyebabkan lenturan maksimum di bagian tengah struktur atap. Kolom tepi, grid A dan E, menunjukkan momen negatif yang lebih tinggi karena efek kekakuan dan tumpuan tetap. Kemudian ada diagram gaya geser. Diagram gaya geser pada grid A, nilai gaya geser tinggi di kolom tepi karena menerima beban lateral langsung dan dari arah X positif dan Y negatif. Diagram geser menunjukkan lonjakan tajam di tumpuan bawah, menandakan transfer beban gempa ke pondasi. Kemudian diagram gaya geser pada grid B, distribusi lebih merata dibandingkan grid A. Gaya geser maksimum terjadi di tengah balok akibat kombinasi beban hidup dan gempa. Diagram geser berbentuk segitiga simetris, menandakan beban gravitasi dominan dengan tambahan gaya lateral. Kemudian ada diagram gaya geser pada grid 1. Nilai geser terbesar muncul di balok antara kolom A1 sampai B1 dan B1 sampai C1. Diagram geser menunjukkan kombinasi beban lateral arah X yang dominan, sehingga gaya geser di sepanjang grid 1 lebih tinggi dibandingkan grid interior. Kewajaran deformasi struktur. Pola deformasi yang ditampilkan menunjukkan perilaku elastis normal. Lantai atas bergeser lebih besar daripada lantai bawah, dan arah dominan sesuai dengan kombinasi gempa dua sumbu. Kemudian nilai deformasi antar lantai atau interstory drift umumnya dianggap wajar bila kurang dari atau sama dengan 0,002 sampai 0,025 dikali tinggi lantai berdasarkan SNI 1726 tahun 2019. Berdasarkan visualisasi, deformasi relatif antar lantai tampak jauh di bawah batas tersebut, menandakan struktur masih dalam zona aman elastis. Kemudian tidak ada distorsi lokal ekstrim, misalnya plat melengkung tajam atau kolom miring berlebihan. Artinya model analisis dan kekakuan elemen sudah proporsional. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.